Halo guys, welcome to Bacarito TV. Jadi kali ini kita akan bahas lagi tentang sepak bola timnas kita yang akan bertanding lawan Jepang ya teman-teman. Dan kita akan ngebahas tentang salah satu pemain yang baru aja datang. Sebenarnya belum diresmikan ya guys, karena mungkin sedikit tertunda. Diharapkan dia bisa main lawan Jepang gitu kan. Cuma ya kita tahu lah kemarin baru ada pelantikan pemerintahan yang baru. Terus DPR yang baru, jadi mungkin butuh waktu yang sedikit lama. Gua nggak terlalu yakin kalau Kevin Dix itu bisa main lawan Jepang dan Arab mungkin ya. Gue harap lawan Arab udah bisa main ya teman-teman. Em, Walaupun bagusnya sih ngelawan Jepang ya, diharapkan proses eh, perpindahan kewarganegaraan dia itu berjalan lancar dan cepat seperti yang sebelum-sebelumnya yang tiba-tiba jadi kejutan kan Martin Paes yang bisa main langsung. Ya, bagaimanapun Kevin ini dibutuhkan ya kekuatannya, kemampuannya di lini belakang kita, terutama di bagian sektor kanan atau di gelandang bertahan yang saat ini kita nggak punya gitu, yang cukup bagus menurut gua ya. Jadi kita akan bahas sedikit bagaimanakah formasi yang akan atau bagaimanakah dia akan ditempatkan oleh coach STY. Kita tebak-tebak aja ya, karena kita juga nggak pernah tahu apa yang ada di si kepala STY karena beliau lah pelatih utamanya. Tapi kita udah bisa ya sedikit mereka-reka kalau Kevin ini akan ditaruh di mana gitu dan nanti bagaimana pola permainan kita karena pakemnya kita itu kan tiga back sejajar biasanya karena kita punya tiga back kuat ya. Mes, Rizky dan Jay. Berita gembiranya juga Jay bisa main lawan Jepang. Hmm. Jadi kita langsung aja ngelihat gimana kah formasi atau penempatan Kevin sendiri yang diharapkan proses perpindahan warga negaranya itu berjalan mulus dan cepat karena kita butuh tenaga dia pas lawan Jepang. Terus terang lawan Jepang kita sedapat mungkin bisa curi poin ya. Nah gini guys, jadi kalau kalian lihat Kevin itu originalnya dia itu adalah back kanan ya teman-teman ya. Kalau kalian lihat kita lihat di sini ini posisi originalnya ya guys. Dia itu back kanan dan bisa sebagai wingback karena di sini kelihatan sebagai wingback. Wah, kursor gue nggak kelihatan ya guys. Sebentar ya. Kelihatan nggak sih? Nggak ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Oh, ada ini. Jadi ini ya teman-teman ya. Nah, di sini dia beroperasi sebagai wingback juga bisa. Cuma di sini nggak dibilang kalau dia bisa jadi gelandang bertahan. Tapi kalau menurut gue, setelah gue ngeliat beberapa video dia yang juga kadang-kadang masuk ke tengah, berada di belakang pemain tengah yang terutama box to box dan playmaker, dia bisa ya ditaruh di defensive midfielder kalau seandainya kita pingin dia sebagai defensive midfielder. Tapi kekuatan dia ada di kanan, di bagian area kanan sini dan di bagian back tengah. Karena di sanalah tempat yang menurut gua cocok ya. Nah, gimana seandainya kalau formasinya seperti ini ya guys? Kalau seandainya, biasanya itu kita nggak pakai gelandang bertahan teman-teman ya. Kita nggak pakai gelandang bertahan murni. Gue bisa bilang kayak gitu karena biasanya seperti ini ya guys. Aslinya tuh kayak gini, Cok. Nah, kita biasa pakai tiga di depan. Iya, tiga ini kok maju banget ya? Gak apa-apa ya, guys. Jadi mulai dari belakang dua wingback dan ini biasanya kan Hapner enggak ya, jarang-jarang dipakai. Tapi karena dia cedera, dia biasa pemain pengganti. Biasanya back kita itu tiga ya. Dan ini biasanya Mes dan di sini Sandy Walsh. Nah, kayak gini guys. Biasanya itu kayak gini. Waktu kita ngelawan mulai dari ngelawan Arab Saudi, terus Australia, Bahrain juga rasanya kita nggak punya gelandang bertahan yang bisa dibilang cukup mobile dan fisikal. Gue bilang kayak gitu karena di video sebelumnya gue bilang kita itu sebenarnya butuh gelandang bertahan murni di bagian sini. Di sini guys ya.
Nah, di bagian sini kita itu butuh banget gelandang bertahan. Gua harap ada satu atau dua gelandang bertahan yang juga kita ambil sebagai pemain karena kita butuh. Tapi kalau seandainya enggak, dan kalau seandainya kita pakai seperti ini, yang 3-4-3, karena kalian tahu kan biasanya Ivar dan Tom itu bergantian sebagai gelandang bertahan, pengatur serangan juga gitu. Kerja mereka berat banget ya. Dua gelandang, dua wingback, tiga striker. Untungnya tiga tiga di depan ini mau bertahan. Rafael itu mau bertahan, mau ngambil bola, mau jemput bola. Ragnar juga seperti itu. Hanya aja kita kan masih miss di sebelah kanan. Memang area kanan kita ini cukup lemah ya. Waktu ngelawan China itu kan kita ngelihat bagaimana area kanan kita itu diisi dan kita cukup lemah di sana. Gua harap Eliano nggak ditinggalin lagi ya teman-teman ya karena pemain ini versatile ya. Dia itu bisa berada di banyak posisi dan gue berharap dia dipakai karena memang kemampuan dia dibutuhkan entah itu di sayap kanan, di tengah ataupun sebagai back. Kalau seandainya mungkin seperti ini pemikirannya ya. Kalau seandainya Eliano ini tingginya nggak terlalu menarik untuk sebagai back kanan, yang mana sebenarnya Kelvin Verdong juga dia nggak tinggi-tinggi banget kan. Hanya aja Eliano lebih lebih pendek sedikit ya dibandingkan Calvin Verdong. Gue berharap Eliano ini ditaruh di sayap kanan teman-teman ya. Karena untuk pemain lincah seperti dia bagus berada di area wing gitu. Atau, ini atau ya guys, kita memakai dua striker, satu gelandang bertahan seperti ini, yaitu Ivar. Jadi Ivar ini murni dia akan jadi gelandang bertahan. Atau si Eliano dijadikan sebagai di sini box to box midfielder guys. Nah, kita bisa pasang dia sebagai box to box midfielder. Atau sebagai playmaker. Itu pun boleh. Atau Tom Haye yang jadi box to box atau sebagai playmaker. Itu pun oke gitu. Nah, bagi gue kayak gini guys. Dan ini kita pakai dua striker. Seperti ngelawan China. Ngelawan China itu sebenarnya nggak ada yang salah dengan formasinya. Kalau menurut gue ya, nggak ada yang salah dengan formasinya. Yang sedikit keliru itu adalah pemilihan starting line up-nya. Itu aja. Formasinya nggak salah kalau menurut gua. Tapi starting line up-nya terus terang itu bukan yang paling bagus. Karena mencadangkan Tom Haye, mencadangkan Rizky Ridho. Terus terang itu bukan pilihan ya teman-teman. Kita nggak punya pengganti dua pemain ini untuk saat ini. Nah, kalau seperti ini cukup bagus. Tanpa kehadiran Kevin. Karena seperti yang gue bilang, ada kemungkinan dengan proses transisi kita pemerintahan yang sekarang, mungkin butuh waktu. Mudah-mudahan bisa cepat, terutama di DPR-nya ya. Itu kita mungkin belum bisa pasang Kevin di lawan Jepang. Gue harap bisa di lawan Arab. Tapi kalaupun nggak bisa, kira-kira seperti inilah yang gue dibayangkan ya. Karena terus terang dari beberapa pertandingan, kita itu lemahnya di tengah. Kita nggak punya gelandang bertahan yang tugasnya memang hanya bertahan atau ngerebut bola lalu ngalirkan bola ke depan. Entah itu berada di kaki Tom Haye atau salah satunya di box to box midfielder. Entah itu Eliano ataupun Nathan nantinya kalau dipasang. Eh, Kalaupun kita pakai 3-4-3 misalnya dengan dua wingback yang sebenarnya 5-2-3 ya guys. Kalian bisa bayangkan 5-2-3 hanya ada dua gelandang dan dua gelandang ini fungsinya bertahan dan sekaligus mengatur serangan. Itu berat ya guys kerjanya, terutama untuk Tom. Dia ini playmaker kita. Terus dia terus bertahan juga 90 menit kalau dimainkan ya. Lalu Ivar, kalau Ivar memang terutama dia masih muda juga. Walaupun tipenya hampir sama dengan Tom. Gue berharap Eliano ada di tengah main. Kalaupun seandainya Kevin bisa masuk seperti ini ya teman-teman. Kalaupun seandainya Eliano dicadangkan, gue akan pilih seperti ini guys.
Mudah-mudahan didengar juga ya. Nah, antara Kevin yang ada sebagai gelandang bertahan, Ivar sebagai box to box, dan juga tentu box to box itu juga bertahan ya guys. Rata-rata memang sepak bola modern sekarang itu hampir semua pemain itu bisa bertahan, termasuk pemain depan karena mereka adalah pemain yang paling utama dalam melakukan pertahanan untuk menekan back lawan. Sepak bola modern udah seperti itu. Hanya beberapa pemain aja yang nggak melakukan itu. Bahkan kalau kalian lihat, kalian pernah lihat Erling Haaland ngelawan Arsenal waktu itu, dia adalah pemain pertama yang langsung menerjang pemain lawan ya teman-teman. Erling Haaland, Erling Haaland itu pemain pertama yang langsung menerjang pemain Arsenal. Gue masih inget tuh, gue nonton. Jadi sekarang ini memang permainan sepak bola modern itu sepertinya diharuskan 11 pemain itu bisa bertahan dan bisa menyerang gitu. Kalau kalian lihat kiper sekalipun harus bisa ngasih umpan yang cukup bagus ke depan. Alisson contohnya pemain Liverpool sering banget ngasih umpan langsung direct ke Muhammad Salah terus bisa cetak gol. Nah, kalau kita seperti ini, maka Sandy Walsh akan ada di kanan, Kevin ada di sini di gelandang bertahan, dan tentu aja back kita 3 ini dan 2 striker. Kita benar-benar kalau gue ngerasa darurat untuk gelandang bertahan ya atau playmaker. Jadi gue ngerasa kita itu butuh 2 gelandang, tapi ya salah satunya antara dia gelandang bertahan atau playmaker. Kalau seandainya kita punya playmaker ya guys, maka Ivar udah pasti seperti ini. Taruhlah kita pakai Iliano tadi sebagai playmaker atau Tom High. Nah, udah pasti kayak gini guys. 5-3-2 atau ya seperti ini guys. Jadi kita akan pakai salah satunya sebagai ini, gelandang bertahan. Ivar udah pasti gelandang bertahan, Eliano mungkin box to box atau playmaker, dan Tom Haye ini bisa ditukar-tukar ya guys. Karena Eliano ini daya serangnya cukup tinggi ya, karena gue ngeliat dia main di Zwolle. Di Zwolle itu cara bermain dia itu menyisir dari kiri atau kanan dan dia biasanya langsung ke depan gitu. Kayak gini juga lumayan gitu. Jadi gue nggak berharap Eliano ini nggak ditinggalin lagi karena kita butuh dia, kita benar-benar butuh dia. Dan kalau seandainya kita pakai gelandang bertahan seperti yang gue bilang tadi, taruhlah kita mainkan Kevin. Kevin udah bisa main dan dia bukan gelandang bertahan tapi kita taruh dia di sayap kanan, maka Sandy Walsh lah pilihannya. Ini ya guys, Sandy Walsh lah pilihannya sebagai gelandang bertahan atau tipenya Nathan. Nah, Nathan bisa kita pakai sebagai gelandang bertahan. Ini pun gue ngerasa udah lumayan bagus gitu. Kita nggak bisa pasang, gue ngerasa memasang 2 gelandang aja, ya 2 aja gitu. Cukup berat ya untuk timnas kita. Itu kelihatan ketika ngelawan Arab Saudi, Bahrain, Australia apalagi. Ngelawan Australia itu kita tertekan habis-habisan, itu pun di kandang ya guys. Kalian bisa bayangin kalau kita main di kandang mereka. Bagi gue pilihan 2 gelandang itu cukup berat untuk 2 pemain ini. Tom Haye dan Ivar itu cukup berat. Kita butuh 1 gelandang lagi. Nah, kalau gue akan taruh Nathan, Kevin di sini. Ini tetap 3 gitu ya. Ini back kita yang paling kuat untuk sementara ini. Ada yang bilang kenapa nggak taruh Kevin sebagai back tengah? Bisa aja. Kalau gitu ini kayak gini guys. Messi itu salah satunya ada di sini. Ini taruhlah kita Eliano atau Walsh, terserah. Eh, kita bisa pasang Messi. Kalaupun seandainya kita nggak mau Messi ini ada di tengah, karena memang kemampuan dia bagus ya. Gue pasang Rido, cok. Sebagai gelandang bertahan. Nggak akan gue tinggalin Rido. Karena ini satu-satunya pemain liga lokal yang benar levelnya hampir sama aja dengan yang 3 ini, back Eropa ini. Rido ini intuisi bertahannya bagus. Dia juga bisa ngerebut bola, mengalirkan bola ke depan pun lumayan bagus. Jadi gue akan pasang Rizky Rido di sini teman-teman. Kalau seandainya kita mau taruh Kevin ini sebagai back tengah. Karena pilihan kita untuk back, banyak yang bilang kita udah punya back, kita udah punya banyak back, kita udah punya banyak back. Sebenarnya sih nggak terlalu ya.
Back kita cuma 4 guys. Ya, sebenarnya back kita yang mumpuni itu cuma 4. Hanya 4, bayangkan. Hanya 4 sementara kita pakai 3 back sejajar. Kalau seandainya ada satu back lagi, ya ada Justin nih. Ada Justin sebenarnya. Cuman Justin kan lagi cedera ya. Kalau seandainya Justin bisa main, itu oke banget. Jadi kita sebenarnya punya 5 lah taruh seperti itu. Mungkin bisa tambah satu lagi atau enggak, terserah. Tapi kita butuh gelandang bertahan satu. Kalau kita bisa dapat gelandang bertahan yang fisikal dan mobile, yang lebih eh, fisiknya lebih kuat, kita bisa agak tenang sedikit. Setelah itu baru kita mikir untuk dapetin playmaker. Karena terus terang, kenapa sampai sekarang kita nggak punya playmaker selain Tom Haye? Karena susah ya guys. Mencari pemain seperti Tom Haye ini bukan perkara gampang. Karena kalau dia memang bagus, timnas Belanda udah pasti eh, monitoring dia gitu. Terus banyak yang bilang kenapa kita nggak cari striker bagus? Ya sama aja. Kalau seandainya dia striker bagus, ya dia bakal dimonitoring sama Belanda duluan gitu. Dan entah kenapa gue berpikir ya kalau memang mereka punya kesempatan untuk main di timnas Belanda ya mereka akan ambil itu gitu. Oh, lalu di sebelah kiri kita punya Sean Patinama sebagai pengganti. Ini masih oke. Ada beberapa pemain juga yang katanya punya darah dan keturunan Indonesia kayak Jayden Oosterwolde yang main di Fenerbahce. Gue ngerasa itu kalau kita bisa dapat bagus, umurnya masih muda. Cuma kalau dia nggak mau ya gimana kan? Kita nggak bisa maksain orang juga. Tapi ya kalau bisa bagus. Lalu untuk striker ya kalau kalian punya referensi, kalian bisa tulis di kolom komentar juga. Kita bisa lihat statistik dia. Terus ada beberapa pemain juga yang gue lihat di YouTube-nya Bang Yusa. Tapi seperti dikatakan oleh Bang Yusa, nggak semua pemain yang dia wawancara dan punya keturunan Indonesia itu bakal dinaturalisasi. Karena pertama itu bergantung ke STY-nya juga. Dia harus ngelihat pemain ini dulu, bagaimana cara bermainnya. Jadi naturalisasi pemain itu nggak kayak, oh itu tuh pemain keturunan Indonesia, udah ambil aja. Enggak ya guys, kalau misalnya pelatih belum pernah ngelihat cara dia bermain, ada kemungkinan ya nggak akan diambil gitu. Ngapain juga kalian nggak pernah ngelihat pemain itu main, terus dia bukan pemain utama juga di klubnya, jam bermainnya juga sedikit, ya susah bagi pelatih untuk memantau gitu. Ya kayak gini guys, kalau seandainya Kevin itu datang, karena gue lebih cenderung kalau Kevin itu ada di kanan, Rido di sini, Walls atau Nathan di tengah, di sinilah ya. Nah gitu, biasanya gini guys. Nah, Jay itu tetap kapten kita, Martin, Strick, Orat Mangun, Jenner, Hai, Walls, Verdong, Dix. Ini bisa Hai atau Nathan. Nathan ini di sini bisa antara Ivar dan Eliano, atau di depan pun Eliano masih bisa karena gue tahu Eliano itu pemain serba bisa. Di kanan ini Kevin penggantinya bisa Arhan. Kayak kemarin gue ngerasa Arhan itu bagus banget di kanan pas waktu itu ya, walaupun dia kaki kiri cok, umpan dia lebih berbahaya di kanan dibandingkan di kiri. Gue bingung ya guys, tapi mungkin ada benernya juga. Misalnya kayak gini, kalau kalian perhatikan kebanyakan pemain kaki kiri ditaruh di kanan, pemain kaki kanan ditaruh di kiri. Entah kenapa mereka lebih berbahaya di posisi seperti itu dibandingkan pemain kaki kiri ditaruh di kiri ya. Gue ngerasa umpan Arhan jauh lebih berbahaya ketika dia bermain sebagai bek kanan gitu. Menggantikan waktu masuk, menggantikan Asnawi. Dia aja udah bisa ngasih umpan dua yang berbahaya. Dan gue ngerasa berbahaya banget gitu. Lalu Verdong ada di kiri kan. Nah, selebihnya yaitu kalian bisa lihat ini pemain cadangan Jordi ya kalau bisa sebagai pemain pengganti di bawah gitu kan. Marcelino, Witan, Egi, Malik, Asnawi juga ada. Tapi untuk pemain-pemain lokal kita yang paling stabil memang masih
Rizky Ridho ya. Ini pemain yang paling stabil dan pemain-pemain kita yang lain juga harus upgrade kemampuannya. Jadi ini sih guys, kalau cara gua ya, maksudnya ya kita nerka-nerka apa yang akan dilakukan Sintayong kalau seandainya Kevin masuk atau seandainya kita akan ngelawan Jepang tanpa Kevin. Kita bisa pakai seperti ini, yang tiga di sini udah banyak banget guys. Nih, ini kita bertahan udah bagus banget sebenarnya untuk yang ini. Kalian lihat area ini bertahannya udah bagus banget. Kita punya 6 pemain dan satu ini bisa jadi kunci untuk bertahan dan menyerang karena dia inilah pemain pertama yang akan menahan musuh atau lawan dan pemain pertama yang akan mengalirkan bola ke depan ke Tom atau ke Ivar. Tom dan Ivar ini gue ngerasa eh, tipe bermainnya sama. Ini tipe-tipe box to box midfielder. Ivar ini bagus banget mengalirkan bola, Tom Haya ini bagus banget untuk menentukan pola permainan atau mindset permainan timnas kita. Dan selebihnya ya ini. Kita butuh striker hebat, ya, tapi itu susah. Tapi gue bilang kita bisa cetak gol kok. Yang susah itu adalah ketika lu nggak punya pemain tengah yang komplit, terutama untuk bertahan, di mana dua gelandang harus bertahan mati-matian, lalu mereka harus juga ikut menyerang dan mengalirkan bola. Itu susah ya teman-teman, berat kerja mereka. Jadi lebih baik kita punya satu gelandang bertahan dan kita bisa nahan bola dan ini juga ikut bertahan tapi nggak full seperti ada gelandang bertahan seperti ini. Lalu Tom Haya juga bisa bertahan tapi nggak full lagi karena mereka akan bagi tugas dan kita bisa menguasai lini tengah gitu. Percuma striker bagus kalau bola nggak sampai ke depan, itu aja. Dan kita udah lihat itu pas lawan China. Kita lihat itu pas lawan China ketika Tom Haya dicadangkan. Percuma strikernya bagus kalau kita nggak bisa ngalirkan bola ke depan. Dan begitu Tom Haya masuk, semuanya berubah. Bahkan Tom Haya cetak gol malah kan. Lawan Bahrain dan lawan Arab juga seperti itu. Lawan Arab bagus. Lawan Bahrain kita bisa ngelihat kita perlu lini tengah yang lebih bagus. Lawan Australia itu adalah contoh yang paling bagus ya guys. Australia itu pemainnya tipenya fisikal, hampir sama dengan Jepang. Australia di Jepang itu hampir sama, mereka fisikal. Body charge mereka bagus dan kita bisa lihat mereka berani bertarung dan kita butuh pemain di tengah untuk menguasai itu. Sampai di sini aja. Like, komen ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya.